Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Seperti yang kita semua tahu, Yunani adalah tempatnya dongeng-dongeng yang sangat memukau. Kita mengenal banyak sekali dewa Yunani ya, mulai dari Zeus, Poseidon, dan juga Hercules yang merupakan manusia setengah dewa. Selain dongeng, Yunani kuno juga memiliki peradaban yang sangat maju, baik dari segi ilmu pengetahuan, filosofi, sampai arsitektur bangunannya yang sangat megah. Dikenal sebagai bangsa dengan peradaban yang sangat besar, ternyata Yunani kuno memiliki beberapa kebiasaan nyeleneh dalam kehidupannya. So, buat kalian yang penasaran dengan kehidupan nyeleneh dari penduduk Yunani kuno, make sure to keep on watching. Buat teman-teman yang baru di channel aku, halo, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Di channel ini aku akan sering membahas sejarah-sejarah yang menarik di seluruh dunia. Pastinya video-video di channel aku, khususnya di konten cerita, kita bakal ngebahas hal-hal yang seru dan juga kita bisa saling sharing. Yang pertama, ritual hubungan sejenis dengan mas kawin ayam. Faktanya, hubungan sesama jenis sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terus ada hingga sekarang. Di masa lalu, seorang laki-laki dewasa akan memberikan ayam jago kepada anak laki-laki tampan untuk melamarnya. Tapi mereka ini nggak nikah, teman-teman. Jadi mereka ini hanya akan hidup bersama sampai anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Dan saat hidup bersama, mereka ini akan melakukan hubungan layaknya seorang pria dan wanita yang telah menikah. Jadi mungkin ayam jago itu hanya sekedar kayak mungkin pengikat lah antara mereka berdua gitu. Tapi mereka tuh nggak nikah, cuman untuk hidup bersama-sama. Nah, di masa itu, hal-hal seperti ini dianggap wajar dan tidak menyalahi aturan. Alhasil, karena hal ini sudah biasa di sana, jadi ada banyak banget pria dewasa yang mencari anak laki-laki dengan fisik yang sempurna. Oke, next atau yang kedua, keringat atlet akan dijual sebagai obat. Para atlet yang melakukan pertandingan di zaman Yunani kuno, mereka ini tidak menggunakan pakaian sama sekali. Jadi sebelum bertanding, para atlet ini akan melepaskan semua pakaian mereka. Setelah itu mereka akan melumuri badan mereka dengan minyak hingga rata. Nah, karena mereka ini tidak menggunakan sehelai pakaian pun ya, jadi pasti badan mereka itu akan sangat-sangat kotor, sehingga sebelum mandi pun mereka harus benar-benar membersihkan atau dilap dulu badannya. Pada zaman itu, keringat dan kotoran dari seorang atlet dianggap mujarab sebagai obat. Jadi tidak heran akan ada banyak orang ya yang mau membersihkan tubuh para atlet itu secara gratis. Kalian bisa bayangin sendiri ya, jadi para atlet ini setelah selesai bertanding dengan mereka tidak menggunakan sehelai pakaian pun, terus badan mereka udah keringetan, udah kayak apa, terus juga banyak tanah-tanahnya. Nah, itu akan dikerumunin sama orang-orang, dan orang-orang ini tuh mau membersihkan badan para atlet itu karena pengen ngambil keringat dan daki-daki atlet itu. Nah, keringat dan daki-daki dari atlet ini tadi akan dijual kepada tabib atau dukun untuk menyembuhkan penyakit. Nah, apakah kalian tertarik untuk mencoba resep obat dari Yunani kuno ini? Silahkan komen di bawah ya. Oke, yang ketiga, budak menggunakan sabuk kesucian. Nah, jadi yang dimaksudkan oleh sabuk kesucian adalah sebuah alat yang
fungsinya itu untuk mengikat organ kelamin para budak. Biasanya alat tersebut berupa sebuah tali yang panjang, kemudian di tengah-tengahnya ada cincin. Nah, untuk budak laki-laki, alat ini tuh akan dipakaikan ke alat kelaminnya supaya dia tidak bisa berhubungan badan dengan siapapun. Jadi pada zaman Yunani kuno, budak adalah hak milik dari tuannya. Pokoknya apapun yang ada pada budak adalah milik tuannya sehingga mereka ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau para budak ini masih nekat kabur dan melakukan hubungan badan, maka alat kelamin mereka akan mengeluarkan darah karena alat ini tadi. Duh teman-teman, kasihan banget ya. Ternyata para budak di zaman itu sangat-sangat terampas kebebasannya. Oke, next, yang keempat, kotoran buaya berfungsi untuk perawatan kulit. Di zaman modern seperti sekarang, tentu saja perawatan sudah dilakukan dengan sangat canggih ya teman-teman. Ada skincare, ada klinik-klinik kecantikan. Tapi di masa lalu, perawatan kulit untuk kecantikan atau hanya sekedar kayak misalnya menghapus bekas luka gitu ya, mereka ini akan membutuhkan suatu benda, yaitu kotoran buaya. Jadi kotoran buaya yang masih fresh gitu ya, akan diambil oleh seorang dokter atau tabib. Kemudian, kotoran ini tadi akan dicampurkan dengan air atau langsung saja dioleskan ke kulit. Setelah dioleskan, kotoran ini akan ditunggu dulu sampai mengering, baru setelah itu dibilas dengan air. Udah kayak masker aja ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang tertarik nih untuk pakai kotoran buaya sebagai masker. Siapa tahu setelah itu jadi kinclong, jadi glowing. Oh my god. Nah, yang terakhir, membersihkan kotoran dengan batu. Jadi tisu toilet itu baru ditemukan sekitar abad ke-16 ya teman-teman. Nah, sebelum masa itu, ada saja cara orang-orang untuk membersihkan kotoran usai buang air besar. Seperti bangsa Romawi kuno, sebagian warga Yunani kuno, mereka ini ada yang membersihkan diri dengan menggunakan spons yang dipasang di ujung tongkat. Tapi yang lebih lazim lagi adalah mereka membersihkan kotoran dengan batu. Jadi mereka ini akan menyimpan beberapa batu gitu ya di tempat BAB. Baru setelah mereka selesai BAB, mereka akan membersihkan, di sana dengan batu. Oh my god, nggak kebayang sih, apa nggak sakit ya? Bangsa Yunani bahkan memiliki pepatah tentang kebiasaan di kamar mandi itu, yaitu 3 batu sudah cukup untuk menyeka. What? Bro, what are you talking about, man? Kadang-kadang nih, mereka memecahkan keramik, kemudian menggunakan pecahan keramik itu untuk membersihkan itu mereka setelah buang air besar. Jadi nggak heran ya kalau wasir menjadi masalah yang besar di masa itu. Nah, itulah 5 hal nyeleneh yang ada pada kehidupan masyarakat Yunani kuno. Dikala itu, hal-hal yang aku sebutkan tadi adalah wajar ya teman-teman. Namun di masa sekarang, tentu saja kita menganggap hal-hal itu adalah hal yang aneh dan menjijikan. Tapi menurut kalian, nomor berapa sih yang paling aneh atau yang paling menjijikan atau yang paling tidak lazim? Silahkan komen di bawah ya. Well, that's all for today. Thank you so much for watching. Semoga video kali ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian, dan juga bisa menemani waktu kalian di rumah. Kalau ada informasi yang aku sebutkan tadi yang kurang tepat atau yang tidak tepat, silakan untuk dikoreksi di bawah. Atau buat kalian yang punya informasi tambahan, boleh juga untuk di-sharing ke kita semua di kolom komentar. Biar kita semua bisa saling sharing, bisa saling belajar. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notifications supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye!